Ya, pemirsa, meskipun LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender secara hukum di Indonesia belum diatur secara spesifik, namun memang akhir-akhir ini LGBT benar-benar menjadi sorotan di berbagai media, termasuk media sosial. Kita tahu betapa ramainya ini ya, postingan-postingan tentang LGBT, bahkan tak jarang jika ada postingan tentang LGBT kemudian mengait-ngaitkan dengan hate speech dan ada yang diblokir begitu. Tentunya ini menimbulkan pertentangan atau meresahkan masyarakat tersendiri. Ini semua dikarenakan sebagian orang menganggap bahwa akhir-akhir ini LGBT lebih berani begitu ya, menampilkan diri secara terbuka atau mempromosikan diri. Tentunya ini menimbulkan pro dan kontra karena sebagian lainnya juga menganggap ini adalah hak asasi manusia. Nah, inilah yang seringkali membuat ketika LGBT menggelar acara seperti seminar, kongres, dan lain-lain, seringkali mengalami resistensi atau pertentangan luar biasa, bahkan pembubaran yang tak jarang pula berakhir dengan kekerasan. Seperti apa seharusnya kita menyikapi masalah LGBT ini? Ini akan menjadi tema pembahasan kita dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Langsung saja, kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Kapolda. Terima kasih Mbak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian, tema mengenai LGBT ini memang sengaja kami angkat dari Polda Metro karena ini kami anggap sebagai suatu permasalahan dalam sosial yang dapat berkembang menjadi permasalahan keamanan dan juga menjadi permasalahan hukum yang menjadi salah satu domain tugas kepolisian. Memang kami melihat bahwa masalah LGBT ini dari sisi hukum ada gray area, jadi wilayah abu-abu. Dan wilayah abu-abu ini karena aturan hukum yang secara tegas boleh atau tidak hanya LGBT ini masih kami lihat belum secara eksplisit ada dalam aturan undang-undang, ada mungkin implisit. Nah, ini dapat menimbulkan keraguan-raguan dari pihak kepolisian dalam menangani masalah ini. Tapi ketika masalah ini, kita tentunya tidak ingin masalah ini menaik, meledak menjadi permasalahan konflik di masyarakat. Kalau konflik masyarakat otomatis ada aturan undang-undangnya. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita bertindak lebih proaktif, memahami persoalan dan kemudian mencari opsi-opsi solusinya. Oleh karena itu, meskipun permasalahan sudah cukup lama, kita ingin semua pihak lebih memahami. Dan untuk memahami ini, maka kita undang berbagai narasumber, mulai dari pihak yang pro, yang kontra, komunitas LGBT itu sendiri, kemudian pandangan-pandangan dari mencari opsi dengan meminta pandangan dari regulator, Kemenkominfo, Kementerian Agama, kemudian juga dari pengamat, akademis, psikolog, kemudian komisi penyiaran, dan lain-lain. Nah, kita mengharapkan dengan kegiatan ini yang paling utamalah kita memahami persoalan. Kemudian bagaimana kira-kira opsi-opsi jalan keluarnya. Tidak harus hari ini kita menemukan satu solusi yang bulat, tapi paling tidak kita sudah melangkah untuk lebih baik mengerti tentang persoalan. Kami kira terima kasih banyak atas Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan diskusi yang produktif pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Memang tampaknya kalau masalah LGBT ini susah nih, solusi yang bulat, untuk bulatnya nih susah nih memang. Tapi itulah yang kita akan coba diskusikan pada kesempatan ini. Seperti disampaikan Kapolda tadi bahwa dalam hukum pidana kita tidak diatur ya Pak ya? Tidak diatur. Nah, tapi seperti apa ini ya? Silakan Pak Mamat ya, dari Dirintelkam. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda berkaitan dengan masalah LGBT ini, sudah lama sebenarnya berlangsung. Sudah ada beberapa elemen masyarakat atau komunitas masyarakat yang tergabung dalam LGBT ini. Namun sampai sekarang memang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan masih katakanlah di bawah permukaan, belum berani secara terang-terangan untuk tampil di muka publik. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta Pusat, ada beberapa kegiatan yang memang akhirnya harus dihentikan karena adanya penolakan dari beberapa elemen yang kontra terhadap kegiatan itu. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan juga sudah terindikasi ada komunitas-komunitas LGBT ini yang sampai sekarang pun masih belum
berani secara terbuka untuk tampil dan baru akhir ini saja sudah berani tampil di media. Kalau kasus yang secara sosial saya kira ya itu tadi penolakan oleh elemen masyarakat yang kontra terutama, dan menjadi tugas polisi saya kira untuk mencegah terjadinya konflik ini, apalagi sampai berkembang menjadi suatu tindak pidana misalnya yang merugikan kaum LGBT maupun dari masyarakat lainnya. Saya kira itu Pak Rahma. Ya, baik. Ini mungkin disambung juga ya oleh Pak Tamrin ya. Saya kira begini, pertama-tama kita harus duduk perkarakan ya, LGBT ini seperti apa. Di sini ada psikolog dan psikiater, nanti akan berbicara lebih banyak. Tapi yang sejauh yang saya baca, LGBT ini punya konstitusi biologis. Sesuatu yang diberikan, kalau ilmu pengetahuan bilang diberikan oleh alam, kalau agama bilang diberikan oleh Tuhan. Jadi orientasi seksual itu bergerak dari 0 sampai 100 kalau dalam garis homoseksualitas. Kalau 100 homo, kalau 0 di sini itu adalah hetero. Nah, setiap kita sebenarnya mempunyai kombinasi yang berbeda-beda. Ada yang 80 ke homo, 20 ke hetero, ada yang 20 ke hetero, 80 ke itu. Nah, jadi kalau orang yang 80 ke homo dan dia minta untuk full menjadi homo, maka adalah tugas dari psikiater untuk membimbing supaya dia mengintegrasikan identitas biologis dengan identitas sosial gender yang kita kenal dengan kata feminitas dan maskulinitas. Nah, jadi saya pikir barangkali itu dulu yang pertama. Nah, karena itu adalah konstitusi biologis dan sudah ada sejak Nabi Adam dan semua masyarakat ada LGBT, maka ini berarti dia mempunyai landasan biologis yang sangat kuat. Tapi masih sepakat bahwa ini adalah penyimpangan begitu Pak ya? Tidak. Karena itu saya tidak menyebut ini sebagai penyimpangan. Ini adalah kodrat yang sudah terberi di situ oleh alam, kalau agama bilang oleh Tuhan, dengan proporsi-proporsi yang berbeda. Nah, karena itu saya pikir kalau seorang manusia dengan konstitusi biologis tertentu ingin menampilkan diri, maka itu harus dihargai. Nah, ya, tapi kita di Indonesia khususnya hanya mengenal dua yang ekstrem. Kalau enggak homo penuh, hetero penuh. Padahal di antara itu ada rentang yang sangat luas. Jadi jangan buru-buru menghakimi. Ini yang saya takut, karena masyarakat kemudian buru-buru menghakimi. Kemudian mereka mendapat ancaman macam-macam. Ancaman dalam tingkah laku sehari-hari, kemudian ancaman dalam bentuk ucapan-ucapan yang kemudian dikategorikan oleh polisi sebagai hate speech. Nah, itu banyak sekali terjadi. Tapi Anda bisa mengerti ya kekhawatiran masyarakat lain. Oh iya, saya bisa yang mengerti. Khawatir anaknya terpengaruh ya dengan materi-materi LGBT ini. Bisa, tapi kalau kekhawatiran itu sebenarnya tidak terlalu berdasar. Kalau anaknya tidak punya konstitusi biologis yang 80% ke homo, biar bergaul dengan siapapun tidak akan jadi LGBT. Nah, itu yang saya pikir masyarakat harus dicerahi, bahwa sebenarnya kekhawatiran itu tidak beralasan. Kita akan membahasnya lagi nanti Pak, karena harus break dulu pemirsa, kami segera kembali. Tadi pendapat Pak Tamrin tadi cukup mengejutkan ya, katanya LGBT ini takdir, kodrat Pak ya, sudah kodratnya seperti itu, given begitu ya. Nah, ini kita bicara tentang penyebab LGBT karena ini akan berpengaruh tentang bagaimana solusi dan penanganannya. Saya ingin ke Bu Zoya, sebenarnya penyebabnya benarkah bahwa memang itu dari genetik ya, maksudnya kodrat, bukan karena lingkungan atau tertular atau terpengaruh begitu? Kalau LGB ya, saya ngomong tentang homoseksual, heteroseksual dan biseksual gitu. Jadi ini ada gradasinya gitu. Pada skala kita menggunakan yang namanya skala Alfred Kinsey tahun 1948 gitu. Itu benar-benar penelitian yang validitas dan reabilitasnya itu terbukti di dunia ya untuk pertama kalinya. Di sini Kinsey menjelaskan ada faktor biologis termasuk juga faktor lingkungan, dua-duanya memiliki pengaruh yang sama besarnya. Cuma pada sebagian besar orang menurut skala Kinsey ada yang 20% mungkin lingkungan, 80% biologis atau kebalikannya. Karena ada kami mengenal yang namanya
gay affirmation therapy. Di sini saya ketika ada yang datang berkonseling pada saya dan mengatakan, ini ada dua macam gitu, misalnya satu, Mbak, saya adalah seorang homoseksual, saya ingin nyaman dengan homoseksualitas saya, atau saya adalah seorang, saya kok kenapa suka sama laki-laki, apakah saya sakit, saya suka sama perempuan gitu, apakah ada yang salah dengan diri saya harus memberikan terapi ini untuk mengkonfirmasi apakah sebenarnya Anda heteroseksual mengaku-ngaku homoseksual atau kebalikannya. Tapi pertanyaannya Pak, menular nggak? Ini kan yang menjadi concern masyarakat, Bu. Karena dia bukan penyakit seperti flu, tentu saja tidak menular. Jadi Maksudnya terpengaruh, menular tentu saja bukan menular seperti virus seperti itu, tetapi mestinya terpengaruh secara emosional. 50% kemungkinan ada yang bisa terpengaruh pada lingkungan. Karena gini, tapi kalau pada dasarnya yang biologis ya, kalau yang dari kecil memang dia sudah punya kecenderungan ini ya, sekali lagi dia akan lebih mudah untuk adjust ketika ada masyarakat yang menerima bahwa tentang homoseksualitasnya dia. Tapi kalau dari kecil dia memang nggak ada, memang heteroseksual, mau diapain juga dia tidak akan terpengaruh. Masalahnya itu. Jadi yang gampang terpengaruh Tidak sampai saat 100% kan seperti Anda katakan. tidak 100%. Bisa saja terpengaruh juga. Demikian begitu juga kan, ya? heteroseksual. Ya, Dua-duanya sebaliknya tidak ada karena yang tidak ada yang 100%. Jadi mesti hati-hati begitu kan ya, Bu ya? Enggak, saya nggak mau bilang begitu. Saya mau bilang bahwa bagaimanapun juga kita mesti tahu bagaimana kecenderungan biologis kita. Pengaruh orang bisa mempengaruhi, tapi ini adalah sebuah penyimpangan normal. Karena dia hanya menyimpang secara sosial tapi tidak secara psikologis. Jadi 9 dari 10 orang mengatakan dia menyimpang, jadilah dia menyimpang secara sosial. Tapi secara psikologis kami berdasarkan diagnostik statistical manual for mental disorder yang kelima sampai saat ini kami mengakui bahwa itu bukanlah sebuah penyakit, bukan sebuah penyimpangan seksual, tapi itu adalah orientasi seksual. Bukan penyimpangan psikologis, artinya bukan sakit jiwa begitu ya, Bu ya? Bukan sakit penyakit jiwa, tetapi secara biologis. Ini kan menyimpang karena secara biologis laki-laki dengan perempuan kan begitu kan, Bu? Nah, nggak bisa dijelaskan begitu karena gini, kalau dari kecil dia sudah memiliki kecenderungan untuk menyukai sesama jenis yang sampai saat ini banyak orang yang tidak mau menjelaskan atau tidak tidak melihat penelitian lebih dalam karena gini, penelitian itu kan memang adalah statistik. Itu statistik itu seperti bikini, it reveal everything but not the important one. Sekarang statistiknya kita mau gunakan buat apa? Buat kepentingan siapa? Kalau orang yang pro terhadap LGBT mungkin menggunakannya untuk pro LGBT. Sebentar yang Bu Zoya, secara biologis orang yang berkembang biak dengan laki-laki dan perempuan, berarti itu yang umum dong, Bu? Itu yang normal dong? Secara biologis binatang juga laki-laki dengan perempuan? Itu umum, tapi normal. Normalnya seperti itu karena tidak bisa menghasilkan keturunan ya, jika berarti memang didesain secara biologis harus dengan lawan jenis. Seandainya itu juga normal, berarti seharusnya bisa meskipun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan mestinya bisa punya anak juga gitu. Kalau ada intervensi teknologi, karena kan sekarang ada bisa ada bayi tabung dan sebagainya, itu bisa diintervensi karena perilaku seksual dan orientasi seksual adalah dua hal yang berbeda. Karena anggapan bahwa itu adalah anggapan, itu juga anggapan juga, begitu loh Bu. Ngerti maksud saya? Kalau saya nggak ngomong anggapan, saya ngomong penelitian aja. Saya nggak suka beranggapan orangnya. Tapi enggak, Anda mengatakan bahwa itu penyimpangan seksual, penyimpangan itu anggapan masyarakat. Anda mengatakan itu karena 9 dari 10 orang mengatakan penyimpangan sosial yang saya katakan. Ya, itu pendapat orang kan begitu kan? Karena pendapat orang, tapi pendapat orang. Secara penelitian dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya percaya sampai sekarang itu bukanlah penyimpangan. Iya, karena orang menganggapnya penyimpangan. Orang menganggap penyimpangan jadi penyimpangan sosial. Bukan anggapan seksual. Itu sendiri orang menganggapnya itu juga anggapan karena tidak seperti itu, begitu kan? Ini masih debat-debat. Silakan disambung mungkin dengan psikolog lain, memperkenalkan diri dulu. Perspektif sosiologi, psikologi. Saya background saya psikologi, Pak, Bu. Tapi saya dalam psikologi ada yang disebut dengan neuropsikologi, satu subspesialisasi dalam psikologi. Psikologi mempelajari pola pikir dan perilaku orang. Dalam dunia psikologi, pusat perilaku itu ada semua dalam otak. Tapi masalahnya berabad-abad manusia tidak pernah bisa mengakses otak. Saya di sini saya bawa, ya nggak tahu mungkin kelihatan atau enggak. Ini di sini ada yang nggak punya otak, Pak, Bu? Pasti semua punya ya. Pertanyaan saya satu, apakah ada yang pernah lihat otaknya masing-masing? Real dengan mata kepala sendiri? Tidak ada. Tidak bisa melihat otak kita sendiri, itu bisa menjadi sebuah hinder, menjadi sebuah barrier kita untuk memahami perilaku dan psikologi kita. Otak ini simpelnya kalau saya belah,
Kita lihat dalaman otak ini ya Pak. Sorry, ini kecil banget. Dalam otak, ya, saya coba bahasakan dengan sangat-sangat super simple. Ini kalau di ujung ini, di ujung yang ini Pak, Bu. Nah, di ujung ini, dia itu kayak bundaran gitu. Ada namanya kita sebut dengan namanya amigdala. Simpelnya, amigdala adalah bagian otak yang berperan penting dengan emosi. Kita marah, kita lihat orang dibunuh depan kita, emosi kita pasti langsung naik. Dan kalau kita scan pada saat itu, saya bisa deteksi tanpa orang itu langsung bilang, oh saya lagi takut, saya bisa lihat. Karena kita bisa deteksi dari keaktifan tingkat amigdala. Lalu apa hubungannya dengan, specifically dengan kasus homoseksual ini? Dalam research, ditemukan, jadi simpelnya kalau kita punya MRI tapi kita pakai yang di atas mana fMRI, itu orang dimasukkan ke dalam scanner. Biasanya dokter-dokter scan buat tubuh-tubuh mana yang rusak, tapi kalau saya fokus, saya scan itu otaknya. Di dalam ketika saya masukkan orang masuk, saya kasih gambar-gambar Pak Bu. Nah, gambarnya tergantung pertanyaan apa yang mau kita jawab dalam penelitian kita. Sebagai contoh, misalkan saya punya 2 orang nih, satu yang homoseksual, satu lagi heteroseksual, yang non homoseksual. Katakan ini seorang gay, begitu dia masuk dalam scanner, saya kasih gambar, maaf, dengan segala hormat, gambar laki-laki tanpa busana, dia telanjang. Tanpa saya deteksi, maaf, alat kelaminnya, tanpa dia bilang pun saya tahu apakah orang itu homoseks atau hetero. Kalau dia katakan gay, saya tampilkan di dalam scanner dia naked man, laki-laki tanpa busana, tingkat aktivasi amigdalanya besar. Begitu saya ganti gambar dengan gambar katakan perempuan, baik pakai bikini atau pakai jilbab, ketika itu tingkat amigdalanya tidak aktif Pak Bu. Lalu apa konklusinya kira-kira kalau Ibu Bapak sampaikan? Bahwa pada saat itu otak mengenali bahwa gambar laki-laki telanjang, that's my preference. Dalam sampel yang diambil itu seorang yang homoseks dan homoseks Pak Bu. Orang mengatakan bahwa perbedaan strukturnya berbeda ya antara 2 golongan ini, dan itu dinyatakan oleh seorang ahli bedah di Indonesia, ahli bedah saraf ya. Dia mengatakan bahwa karena perbedaan struktur inilah maka orang bisa mempunyai orientasi homoseks. Ada satu penelitian dalam current research, orang tidak tahu beda struktur itu bukan cuma karena bawaan faktor biologis. Saya sekalian komentarin Prof ya. Beda struktur ini bisa terjadi karena apa yang kita lakukan. Contoh, saya tidak suka misalkan baca, tapi karena saya latih terus tiap hari baca, struktur otak saya berbeda Pak. Kalau Bapak nggak percaya boleh datang ke lab, saya scan. Nah, ini menurut saya ada selalu satu hal yang perlu diluruskan dalam masyarakat, bahwa perbedaan struktur dan fungsi otak pada LGBT ataupun pada orang yang non LGBT tidak semerta-merta membuat orang mempunyai orientasi seks menjadi homoseks atau heteroseksual. Saya meneliti lebih dari 10 tahun di bidang LGBT, tapi sayangnya saya nggak pernah meneliti LGBT di Indonesia karena saya tidak punya kesempatan untuk datang ke Indonesia. Saya ambil di Kanada, di Eropa. Saya menemukan ada satu pola yang sama. Saya melihat seperti ini Pak Bu. Saya melihat untuk kaum LGBT, saya melihat mereka secara psikologis ada sesuatu background yang membuat dia menjadi seperti itu. Sebagai contoh, kemarin kita mungkin pernah bicarakan, orang menjadi LGBT bisa menjadi karena waktu kecilnya ibunya tuh pengen anak perempuan, tapi yang lahir laki-laki. Lalu apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia membesarkan anak dengan kondisi ini, menjadi seorang perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan paling cantik yang ada di Malaysia. Pada saat itu, saya temukan juga orang yang frustasi, sering banget dikecewakan sama cowok, akhirnya dia lari. 2 bulan lalu mahasiswa saya datang. Kenapa? Pak, saya bilang saya
berawal dari rumah yang broken home, saya tidak mendapatkan kasih sayang, bapak ibu saya selalu mukul, saya coba cari cowok memukul saya lagi, akhirnya saya menemukan sebuah attention, perhatian dari perempuan. Saya adalah orang yang yakin bahwa sexual orientation bukan 100% dipengaruhi oleh biologis. Saya bilang sexual drive, setiap orang punya sexual drive, that is biological. Tapi arahnya seks itu karena disebabkan oleh faktor lingkungan. Saya bukan prejudis segala macam, tapi kebetulan data selama 10 tahun yang saya dapatkan seperti ini, Pak Bu. Jadi kira-kira seperti Kita itu. akan lanjutkan lagi, apakah kemudian struktur otak yang beda tadi itu bisa dikembalikan lagi begitu, karena itu pembahasan Ya. lainnya. Baik, terima kasih Sudah Pak. Kita ikuti ya diskusi masalah LGBT ini oleh Pak Ihsan tadi yang mengatakan, kalau singkatnya tadi kan agak rumit nih Pak, singkatnya mungkin ya bahwa struktur otak LGBT dengan yang hetero memang berbeda, dan perbedaan itu lebih disebabkan karena kebiasaan sehari-hari. Artinya mungkin contohnya, misalnya saya bukan orang Palembang begitu ya, tidak suka empek-empek Palembang, tapi bergaul dengan orang Palembang yang tiap hari makan empek Palembang, kemudian struktur lidah saya begitu jadi suka begitu. Ini Pak Bu, istilahnya Al-Qur'annya psikolog psikiater seluruh jagat raya ini untuk detik ini. Kita nggak tahu, mungkin berubah 1 abad lagi atau enggak. Kalau Bapak Ibu lihat ini, tidak akan Ibu Bapak nemukan adanya homoseks sebagai sebuah penyakit. Ini dibangun yang pertama kali ya Bu, dibangun berdasarkan hasil riset dan ada datanya. Tapi di tahun 1978 tidak ada lagi di sini. Di DSM 2, ini 5. 5, tapi yang 2 sudah tidak ada tahun 1978. Pertanyaannya yang ada mungkin di dalam kepala masyarakat umum, kenapa kok dicabut? Kalau kita tarik lebih jauh, apa alasannya ditarik bahwa homoseks bukan lagi penyakit? Kita berbicara data, sebagai seorang peneliti harus ada data. Dibangun dengan data, itu selalu direvisi Pak Bu. Maka cara merevisinya harus berdasarkan riset yang cukup panjang. Ini bukan tiap tahun direvisinya. Saya kalau boleh saya cerita sedikit. Di tahun 50 pada saat itu di Amerika sedang gencar-gencarnya, maaf, orang kulit hitam tertindas haknya. Lalu terjadi pergerakan tahun 50 pada saat itu. Dan pergerakan ini menuntut hak yang sama. Begitu maju sedikit tahun 60 timbullah gerakan feminisme. Nah, dari rentetan kejadian tahun 50, tahun 70 menjadi salah satu puncaknya sebagai gay aktivis meminta untuk dicabut dari sini. Kalau mungkin yang tidak sering berkembang di masyarakat adalah bagaimana ini bisa dicabut. Ya, masyarakat sering disuguhkan bahwa sudah tidak ada lagi homoseksual di dalam DSM. Ya memang tidak ada, tapi masyarakat tidak pernah disuguhi kenapa itu dicabut. Saya menganggap bahwa dicabut tahun 78 bukan karena faktor berdasarkan riset, tapi karena faktor pergerakan politik. Jadi ini harus dicabut. Ya, kalau pertanyaan tadi ada sebuah pertanyaan, apakah otak itu kalau sudah berubah, bisakah dirubah lagi? Jawaban, dikembalikan lagi. Saya sangat yakin Pak, bisa. Yang saya temukan, ada prof saya di tahun 70 ketika di London, kalau orang pegangan tangan cowok sama cowok, itu langsung dicuduk polisi dan dibawa ke prof saya waktu di General Hospital London diobatin. Dan kebetulan saya dengan prof ini, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang datang kepada saya obatin lalu tidak sembuh, tidak. Nah, sebenarnya orientasi seksual bisa dikembalikan menjadi heteroseksual. Cuma masalahnya, maukah dikembalikan atau tidak si person? Karena kita tidak bisa memaksa seseorang. Baik, kita kasih kesempatan ini, silakan dari si person sendiri. Ya. Sendiri dulu Mas. Nama saya Dodo. Saya pendiri Arus Pelangi dan sekarang saya aktif di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, LBH Jakarta. Arus Pelangi adalah LSM di bidang LGBT ya Pak? Ya. Saya akan jawab bahwa sifat saya dari kecil malah justru jauh dari persoalan feminim. Sampai hari ini, detik ini, saya suka dengan sesuatu, pikiran, tindakan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang
biasa dilakukan laki-laki. Walaupun saya seorang gay dan saya suka dengan laki-laki. Kenapa saya memilih bekerja sebagai pekerja hukum? Karena bahwa mainstream itu biasa yang dilakukan oleh teman-teman laki-laki. Dan kenapa saya bekerja hukum untuk sesuatu yang sifatnya politik, perubahan sosial, paradigma hukum, itu biasa yang dilakukan oleh laki-laki. Itu menjadi pilihan saya. Jadi tidak ada hubungannya antara masa kecil saya yang feminim dan tidak. Karena saya tidak dididik dari kecil juga feminim. Bahkan ketika saya testimoni kepada keluarga, itu ketika saya banyak digandrungin perempuan di desa saya, karena bapak saya adalah orang tokoh di desa. Banyak perempuan yang suka sama saya bilang, saya tidak suka perempuan, saya suka laki-laki. Mas Dodo, mulai Ya. kapan Anda sadar bahwa ternyata Anda suka laki-laki? Saya dari umur sekitar orang 10 tahun akil balik, orang suka dengan perempuan, saya nggak nyaman. Saya selalu kamu pacaran sama ini ya, masa kecil begitu kan, saya nggak suka. Dan saya langsung ketika mulai merasakan saya suka dengan laki-laki dan jatuh cinta, saya bicara sama ibu saya. Dan ibu saya cuma bilang satu, ada gay, ada lesbian, itu ada orangnya. Kalau nggak ada istilah itu nggak ada orangnya. Dan orangnya adalah anak saya. Saya tidak pernah mendapatkan kekerasan. Makanya saya berani nih. Ya, kalau menurut Mas Dodo bahwa Mas Dodo menjadi gay bukan karena asuhan begitu ya, karena Bukan karena lingkungan, karena bukan saya karena jauh. lingkungan, karena kesukaannya adalah hal-hal yang maskulin begitu ya. Iya. Menurut anda karena apa? Lantas? Ya tidak dari apa-apa, saya dengan sendirinya terberi. Bahkan saya suka laki-laki, saya kadang-kadang malah menolak. Kok teman-teman saya yang suka laki-laki kok begini? Saya kadang-kadang pengen juga misalnya kayak gitu, tapi saya tetap pengen berpenampilan maskulin gitu loh. Baik, Jadi itu. baik, silakan. Nah, Ya. saya jelaskan juga, kebetulan saya ini di Polda, bahwa ketika saya mendirikan Arus Pelangi, bukan berarti saya akan meng-LGBT-kan orang-orang di Indonesia. Kenapa saya ini? Saya bekerja untuk hukum, saya bekerja untuk perubahan hukum. Saya cuma satu. Kenapa mendirikan Arus Pelangi? Karena ketika kita berkumpul diserang oleh sekelompok tahun 2000 di Jogja, ketika itulah saya mempunyai keinginan untuk bagaimana persoalan di kepolisian, bagaimana teman-teman waria mengadukan kekerasan ditolak, sampai hari pun masih ada. Lebih kepada bantuan hukum Iya, bagi mereka yang bermasalah. Bagaimana KUHAP dijalankan dengan baik, bagaimana persoalan ini, bahkan saya sebagai bagian yang ngotot untuk bagaimana revisi KUHAP. Jadi tidak ada sampai hari promosi untuk mempropagandakan tidak LGBT. ada, Baik. diperlakukan dengan baik di negara ini, diperlakukan dengan benar di kepolisian, bagaimana persoalan hukum. Itu saja ya Pak Mas Dodo ya. Tidak Sampai bagaimanapun misalnya, saya sampai mencari pembunuh waria, sampai polisi saya tinggalkan. Udah Pak, udah diem aja, nanti Bapak polisi, Pak Polsek, saya yang akan cari aja dengan teman-teman waria sendiri, investigasi. 1,5 tahun baru ketemu tuh pembunuhnya. Dan akhirnya diadilin. Kenapa? Karena saya pikir juga teman-teman waria harus sadar bahwa ini adalah perjuangan hukum, perjuangan persoalan kewajiban. Lebih ke hak masalah dan internal ya. berwarga negara Baik. dengan baik dan benar. Baik, silakan Bu Zoya. Oke. Tadi justru saya mau menegaskan pendapatnya Pak Ihsan. Sebenarnya saya melihat ada kontradiksi di sana gitu, karena Pak Ihsan mengatakan kami sepakat gitu ya bahwa ini adalah tidak ada yang 100% ya. Kami sama-sama sepakat bahwa kalau saya melihatnya dari skala Kinsey gitu ya, 80% dan segala macam. Penelitian dalam bidang seksual kami mungkin sama-sama lah, jam terbang kami 10 tahunan ya di bidang seksualitas secara umum. Nah, masalahnya gini, dalam mengeluarkan DSM sampai saat ini, karena ini adalah buku suci kami di dunia ini gitu ya, ini ada politiknya, saya akui gitu, tapi tidak 100% politik. Yang tadi dikatakan oleh Pak Ihsan itu adalah satu pihak, betul ada gerakan gay dan lesbian, seperti juga gerakan gay dan lesbian yang baru-baru saja terjadi sehingga mensahkan pernikahan gay dan lesbian di Amerika sana gitu ya, dan seperti di San Francisco, di Belanda dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa ini
ini juga ada research di sana. Kalau misalnya Mas Ihsan mengatakan bahwa oh ini hanya pengaruh lingkungan, tidak ada faktor biologis. Nah, ini kan juga bahkan menegaskan kenapa disetujui waktu itu gerakan dari gerakan gay dan lesbian untuk tidak dimasukkan ke dalam dari DSM 2, tidak lagi dimasukkan ke DSM 3 pada tahun 1978. Karena kalau misalnya Anda konsisten dengan pendapat Anda, artinya kalau ini lebih banyak faktor lingkungan dibandingkan faktor biologi seperti yang Anda jelaskan, memang lebih tidak pantas lagi dimasukkan ke dalam DSM dong. Lebih tidak mungkin lagi dimasukkan sebagai sebuah penyakit. Kalau ini lebih banyak faktor lingkungan, gitu ya, kan seperti yang Anda jelaskan karena conditioning aja, tapi jangan lupa ada kasuistik yang lain juga seperti yang tadi Bapak katakan. Dua-duanya kita mesti lihat. Kalau saya sebagai psikologi, saya mau melihat dua-duanya mesti saya. Karena kemungkinan terjadinya conditioning karena ada trauma, itu ada banyak sekali pasien saya atau klien saya yang seperti itu. Demikian juga yang memang sudah dari kecil merasa, ya saya kok ya sukanya sama sesama jenis, tapi tidak sekuat transgender. Makanya kalau disebut LGBT, T-nya ini nih agak-agak ngilu buat saya. Kenapa? Karena sampai saat ini itu merupakan sebuah gangguan gender gitu ya. Di mana ada orang terlahir, saya tadi ngobrol pagi-pagi ya, bahwa saya bilang kita aja sebagai perempuan salah pakai baju seharian nggak nyaman. Kebayang nggak kalau transgender? Kebayang nggak kalau transgender tiba-tiba dia lahir dan ngerasa ada yang salah dengan badan saya. Kalau saya sebagai perempuan harusnya saya lahir sebagai laki-laki nih gitu, ada yang salah. Atau saya laki-laki harusnya lahir sebagai perempuan. Kalau transgender sampai sekarang memang ada gangguan psikologisnya gitu, karena memang ada masalah dengan apa ya, dalam internal dirinya dia ada konflik, ada masalah sosial dan sebagainya. Tapi LGB gitu ya, lesbian, gay dan biseksual, kalau memang karena lebih banyak faktor, betul bisa dikembalikan. Tapi kalau misalnya pada dasarnya kayak tadi Mbak Rama mengatakan kalau saya suka pempek ya pada makan pempek, kecuali kalau memang Anda bisa mati kalau nggak makan pempek, Anda jadi bisa jadi suka pempek. Tapi kayak orang Indonesia soal baca atau membaca, memang ketika dia membaca ilmunya nambah, neuron dalam otaknya nambah sehingga terjadi perubahan otak. Tapi kalau emang pada dasarnya nggak suka baca disuruh baca, nggak suka makan pempek disuruh makan pempek, kalau ada makanan lain mending milih makanan lain, kecuali harus ada makan pempek aja, tentu otak Anda akan berubah secara struktural. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi kalau saya tetap sepakat itu adalah 80% 20%, tidak ada yang 100%, tapi juga saya tidak setuju karena Anda kok kayaknya kontradiksi. Kalau misalnya Anda mengatakan ini faktor biologis, ya makanya dikeluarin dari sini karena lebih banyak faktor penelitian yang mendukung faktor lingkungan. Tapi apakah bisa disembuhkan? Kembali lagi, ketika orang datang kepada saya, pertanyaan saya, kamu mau apa? Kalau kamu mau setuju dengan sosial, ya Anda harus setuju dengan heteroseksual karena itu yang paling umum. Tapi kalau Anda mau nyaman secara agama, pergi ke ahli agama, jangan ke saya. Gitu. Baik. Saya akan membantu Anda untuk bahagia dengan gender Anda. Baik, menarik. Terima kasih Bu Zoya. Tapi kita harus break ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah LGBT ini. Silakan dari YLBHI ya. Silakan memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Mbak Rahma. Saya Yasmin Purba dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Karena saya adalah perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang memang sudah terkenal sebagai lokomotif demokrasi dan organisasi pembela hak asasi manusia, saya tidak ingin berdebat soal bagaimana sains isikan orientasi seksual, apakah itu penyakit atau bukan. Sebagaimana juga saya sudah tidak tertarik memperdebatkan apakah bumi itu bulat ataukah datar. Menurut saya, kalau saya sendiri meyakini bahwa sexual orientation itu tidak menular, sebagaimana saya meyakini dunia itu bulat. Sains-sains primitif lainnya saya tidak terlalu tertarik untuk mendalami. Nah, tapi dari sisi hak asasi manusia, karena kita ada di Polda, ini kantor kepolisian daerah, dan kita dari sudut hak asasi manusia, kita tahu bahwa polisi itu adalah ujung tombak penegakan hak asasi manusia. Kalau kaum psikolog dan psikiater punya kitab sucinya, apa tadi, DSM, kaum agama juga punya kitab sucinya masing-masing, penegak hukum punya kitab sucinya juga, yaitu konstitusi. Dan konstitusi terserah preferensi moral subjektif orang lain, kelompok Islam, kelompok Kristen, kelompok ateis, mereka punya preferensi moral masing-masing. Tapi ketika kembali berbicara tentang konteks penegakan hukum,
maka kita harus kembali lagi ke konstitusi, dan di situ jelas dibilang bahwa setiap warga negara tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Ya, kita sepakat soal itu ya Mbak Yasmin. Tapi yang menjadi permasalahan, Anda sepakat tidak jika kemudian ini menjadi semacam gerakan begitu ya? Saya sepakat. Maksudnya Ini adalah gerakan yang mendukung penghormatan terhadap hak. Gerakan LGBT dimanapun di seluruh dunia itu adalah gerakan hak, bagian dari gerakan hak asasi manusia, menuntut haknya untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasi manusianya. Dan itu adalah, dan orientasi seksual saya berkeyakinan sebagai orang yang berprofesi sebagai pembela hak asasi manusia, sebagai orang yang mendalami itu sebagai sebuah cabang keilmuan, saya meyakini bahwa orientasi seksual itu bagian dari kebebasan berpikir. ya, tapi Anda Dan juga itu tidak bisa dibatasi atas alasan apapun, tidak bisa dikurangi. Ya, Sama sekali. Anda juga menghargai gerakan lainnya, gerakan yang merasa ingin melindungi keluarganya, Saya masyarakat. menghargai. Itu adalah bagian dari fasilitas yang diberikan oleh negara demokrasi. Anda boleh berpikir bahwa Anda takut ditulari oleh orientasi seksual orang lain dan mengabaikan sains, terserah. Anda bahkan boleh berpikir bahwa dunia ini segitiga. Itu adalah hak Anda untuk berpikir. Saya tidak punya hak untuk mengubah pemikiran Anda, memaksakan Anda untuk mengubah pikiran, sebagaimana juga Anda tidak boleh memaksa saya untuk berpikir sesuai dengan pendapat Anda. Dan Nggak ketemu dong Mbak ya, kalau masing-masing mendapatkan dan begitu. nggak masalah, disitulah negara berperan. Ya. Itulah kenapa konstitusi menjamin hak untuk berpikir. Justru kelompok-kelompok, Konstitusi juga menjamin hak yang lainnya juga, bahwa hak dilindungi juga, dan sama-sama ingat, dilindungi. hak untuk kebebasan berpikir itu tidak boleh dibatasi atas alasan apapun. Tes. Itu ada di konstitusi. Tunggu sebentar Ibu ini. Sehingga ketika saya bilang kalau dalam konteks hak asasi manusia, penegak hukum, kebebasan berpikir siapapun boleh mengekspresikan. Dan bila ada kelompok-kelompok yang mencegah orang untuk berpikir, maka itulah yang merupakan ancaman bagi keamanan Baik. kita. Baik, Terima silakan kasih. Bu Neng Jubaidah. Saya berpendapat bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia tentunya ada pembatasan-pembatasan. Ada pasal 28J diatur oleh undang-undang, dan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan Silakan dibaca. moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan seterusnya. Silakan Dan dibaca negara untuk kita kebebasan adalah berpikir. negara hukum. Betul, justru karena kita adalah Sebentar. negara hukum, Tidak hanya kita sampai harus situ. menghormati negara hukum konstitusi. dan kita, dan jangan lupa Betul. pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita Tidak bisa. berpikir Tidak bisa. itu dilindungi, Menurut saya boleh tidak dikurangi. demikian. Nah, orang-orang Maaf, Ibu. yang mencoba mengurangi hak orang untuk berpikir, dan itu ada di konstitusi, kebebasan berpikir, Dan ini pun kebebasan hak untuk tidak berpikir disiksa, saya. tidak Ini boleh hak dibatasi. berpikir saya. Saya sepakat sekali. Tapi ketika itu dipaksakan, maka yang memaksa itu yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, kita mungkin melihat pasal 28I ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, antara hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Betul, kebebasan Dalam- berpikir tidak boleh dikurangi dalam bentukan Iya, apapun. betul. Tapi hak berpikir ini tidak bisa lepas dari hak beragama. Hak beragama di sini adalah sepakat kita saya. didasarkan kepada Silakan. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Silakan Anda Dengan berpikir. rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Anda, Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul sekali. Saya kira tidak bisa betul begitu. sekali. Anda juga boleh berpikir dunia itu segitiga, dan saya Ya. tidak akan memaksakan Anda untuk percaya sains. Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mau memaksakan diri, memaksakan pendapat Anda ke Dan saya, Anda pun tidak bisa memaksakan kepada Betul saya untuk bisa sekali, menerima betul. hal Nah, ini. kita yang harus Tidak kita bisa. hati-hati. Baik, tapi waktunya habis. Kita harus break dulu karena memang kita tidak bisa memaksakan ya pendapat dunia atau bumi segitiga begitu. Ya, tetapi semua orang tahu bumi itu bulat begitu ya, dan akan ada dampaknya gitu. Kita akan membahasnya lagi pemirsa. Ya, saya ke Pak Nasir, silakan. Ya baik Mbak Rahma, terima kasih.
Saya Muhammad Nasih dari FISIP UMJ, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan ngajar juga di Pasca Sarjana Ilmu Politik UI, Dewan Pakar IJMI. Tadi saya nyambung Bu Neng tadi itu bahwa negara kita berdasarkan pada undang-undang pada Pancasila tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau nyambung gitu karena disertasi saya kebetulan pas banget ini berkaitan dengan itu. Dan saya menemukan bahwa Indonesia ini adalah negara yang dikonstruksi sebagai nation state yang religius. Jadi religious nation state. Perbedaannya dengan negara-negara di Eropa, kalau tadi bicara soal Eropa juga, negara-negara Eropa yang gagasan ini muncul pertama kali ya, tadi soal bicara soal demokrasi dan lain sebagainya, itu didasarkan awalnya pada religio integralisme Katolik. Nah, kemudian para ilmuwan tadi itu yang sudah berdebat tadi itu dan nggak ketemu ujungnya kan akhirnya kita bisa berdebat sampai nggak ada ujungnya. Nah, di sana tadinya religio integralisme Katolik itu karena banyak ilmuwan yang menemukan sesuatu dan kemudian dikebiri oleh gereja, maka kemudian religio integralisme Katolik itu atau teokrasi kemudian diganti menjadi negara sekuler. Jadi dari negara yang teokratik menjadi negara yang sekuleristik. Jadi agama kemudian tidak dilibatkan dalam pembangunan bernegara. Nah, para founding fathers Indonesia ini menurut saya luar biasa karena sudah melihat bahwa penyatuan antara agama dengan politik ternyata menyebabkan masalah kalau agamanya salah, gitu, diterapkan secara salah. Kemudian ternyata pemisahan antara agama dengan politik yang sekuleristik tadi itu diterapkan kalau di negara-negara yang mayoritas agamanya adalah Kristen dan non-Islam ya, itu ada di Eropa. Kemudian kalau di dunia Islam itu ada di Turki sampai hari ini, tapi sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, itu ternyata masalah juga karena pada dasarnya ternyata banyak orang yang menggunakan agama sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan. Maka kemudian Indonesia ini didesain oleh Pak Soekarno dan teman-temannya itu menjadi religious nation state, bukan negara nasional yang sekuler seperti di Barat, sehingga yang digunakan itu adalah ilmu pengetahuan tadi itu. Tetapi mereka menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu selalu dinamis dan sangat berubah sangat dinamis. Maka kemudian mereka ini mengambil tadi itu agama sebagai dasar, walaupun di Indonesia ini ada banyak agama. Nah, kemudian bisa diobjektifikasi nanti. Nah, oleh karena itu, kemudian ya dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa tadi itu. Jadi kalau dalam perspektif ini, para founding fathers kita itu melihat bahwa agama memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi cara berpikirnya sudah sampai di sana, tidak lagi berdebat soal ilmu pengetahuan tadi itu. Walaupun tetap saja agama apapun ya, agama Islam terutama itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks seperti ini, maka yang dijadikan sebagai landasan seperti dikatakan oleh Bu Neng tadi itu, maka landasannya kemudian adalah landasan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemudian yang digunakan kalau dalam Islam itu misalnya, yang digunakan adalah, ini saya menyebut ayat sedikit ya, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Itu yang sering digunakan sebagai ayat yang kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat tadi itu yang seperti dikatakan oleh Mas Ihsan tadi itu. Tapi ternyata kan itu penyakit. Dan ada satu ayat lagi, masa baqakum biha min ahadi minal alamin, yang sebelumnya itu nggak pernah ada. Loh, itu Al-Qur'an luar biasanya. Tadi itu temuan ilmiahnya tadi ini, itu menurut saya nyambung kalau kita gunakan ya. Karena kalau struktur otak harusnya ada dari zaman Nabi Adam. Harusnya begitu. Al-Qur'an sudah mengatakan bahwa itu sebelumnya tidak pernah ditemukan. Dan ternyata pada zaman Nabi Lut itu muncul begitu. Baik, silakan disambung dari Kontras ya. Hari ini kita banyak sekali berdiskusi tentang gaya hidup dari kelompok lesbian, gay, transseksual, dan biseksual. Diskusi gaya hidup itu tentu kemudian akan sangat terkait dengan bagaimana kita menggunakan agama, bagaimana kita menafsirkan, mengimajinasikan agama dalam gaya hidup kita. Tapi kita nggak mau berdiskusi sampai ke jauh ke sana. Saya pengen fokus karena kita diskusinya hari ini di kantor kepolisian, salah satu kantor yang berstatus A dalam struktur kepolisian Republik Indonesia. Seharusnya kantor ini bisa membawa diskusinya lebih progresif pada bagaimana sebenarnya polisi sebagai aparat penegak hukum, aparatus negara, simbol representasi dari negara, itu bisa memberikan perlindungan kepada siapapun tanpa prinsip diskriminasi. Artinya memberikan perlindungan terlepas orientasi seksual, terlepas preferensi, ideologi,
dan keyakinan apapun. Itu sudah dilakukan kan? Tidak ada masalah dalam hal itu. Saya Kan? pikir di sini ada kesimpang siuran ya. Tadi Pak Tito sudah mengatakan bahwa ada wilayah abu-abu bagaimana polisi bertindak, bergerak. Saya mau mengingatkan sebenarnya Pak Tito bahwa tahun 2009 Polri sudah berkomitmen untuk membentuk yang namanya standar hak asasi manusia. Ada yang namanya Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar hak asasi manusia digunakan untuk seluruh jajaran kepolisian. Nah, peraturan ini merupakan peraturan progresif, Mbak Rahma. Karena kenapa? Peraturan ini digunakan oleh seluruh jajaran kepolisian, tidak cuma di lingkaran Polda Metro Jaya, tapi dari Aceh hingga Papua. Kelompok-kelompok LGBT ini tidak cuma tinggal di ibu kota, tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Ada di Sulawesi, Papua, Aceh, dan tempat-tempat yang sangat sensitif dengan isu-isu kekerasan. Saya ingin mendorong agar kemudian situasi yang tidak jelas ini, polisi bisa bergerak secara efektif dan strategis. Selain Perkap-HAM, polisi ternyata punya yang namanya surat edaran untuk mengatur ujaran kebencian. Nah, kayaknya agak-agak rancu kalau kemudian polisi bilang kami masih gamang. Ada dua aturan ini yang sebenarnya bisa dijadikan patokan utama dari Kepolisian Republik Indonesia untuk bergerak, untuk menindak apakah ada satu kelompok masyarakat yang sudah secara giat menggunakan advokasi kekerasannya untuk mendiskriminasikan kelompok yang lain. Maksudnya sudah ada cukup alasan untuk menindak secara hukum begitu ya? Betul, baik. Itu penting sekali untuk dijadikan patokan, karena kalau tidak, saya khawatir polisi mengambil kebijakan atas dasar kepentingan kelompok khusus, kelompok yang memang mengadvokasikan satu kepentingan ideologi, satu kepentingan agama, dan satu kepentingan preferensi yang lain. Mungkin ditanggapi Pak? Iya, saya kira melihatnya tidak sederhana itu. Ini fenomena kebebasan demokrasi ini muncul terutama ketika sudah negara kita sudah mulai mengadopsi demokrasi, reformasi demokrasi model liberal. Ya. Dimulai tahun 98, kebebasan mulai terbuka. Di situ terjadi transisi, terjadi semacam anomi itu Mbak. Anomi tadi disebutkan oleh saudara kita tadi, pendiri negara ini kalau kita melihat sejarahnya itu adalah nasionalis religius sebetulnya. Makanya disebut ada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kita lihat bahwa kita menggunakan saat itu demokrasi Pancasila. Tapi de facto semenjak 98 kita sedikit banyak sudah mengarah kepada demokrasi liberal ketika Perang Dingin selesai. Dengan demokrasi liberal ini maka demokrasi Barat sebagai pemenang Perang Dingin dalam konteks peta internasional, politik internasional, mereka mampu mengimpus nilai-nilai yang dibawa oleh pemenang perang itu. Nah, sehingga muncullah gelombang-gelombang demokratisasi di mana-mana. Sampai yang disampaikan oleh Samuel Huntington ya, apa nama itu, dan Francis Fukuyama, the end of history, akhir daripada sejarah konflik ideologi, semua akan mengarah kepada demokrasi liberal menurut dia. Dan kita mengalami itu sekarang ini. Maka terjadi kegamangan. Kita lihat dalam sistem hukum itu mempengaruhi sistem hukum kita, mempengaruhi dalam sistem kemasyarakatan kita. Kegamangan itu terjadi. Nah sekarang dengan atas nama for the sake of demokrasi, ini nilai-nilai demokrasi, maka akan gelombang demokrasi menguka, gelombang human rights juga menguka, termasuk masalah LGBT. Gelombang ini mulai membesar. Tapi di sisi lain kita jangan lupakan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat juga. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mengenal religius, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila itu. Nah artinya kita mengenal istilah itu. Dan mungkin kalau teman-teman yang di negara barat, di Eropa lain, murni sekuler ya. Murni sekuler, agama tidak ada hubungannya dengan politik ya. Tapi di kita masih tetap itu, karena sejarahnya seperti itu. Sehingga nanti kita dengar bagaimana PBNU nanti berbicara, bagaimana teman-teman dari keagamaan berbicara, ini kan belum dengar nih, bagaimana pendapat mereka. Nah, apapun yang terjadi, ini di dalam sudut pandang polisi adalah konflik, potensi konflik, perbedaan pendapat. Yang jadi masalah bagaimana mengelola konflik itu tidak jadi menghancurkan.
karena perbedaan pendapat. Dan polisi, Mbak juga selalu berempati kepada kita. The police is just like the meat in the sandwich of social conflict. Kita ini selalu berada pada posisi seperti daging di sandwich yang selalu tertekan. Yang ribut sana sini, yang disalahin kita, kenain kita. Ya. Tapi kami harus mengambil posisi. Tidak murni langkah-langkah itu harus represif penegakan hukum. Ada langkah-langkah pencegahan preventif yang kita lakukan. Banyak yang sudah kita lakukan. Ya. Makanya hate speech tadi sebetulnya dibuat bukan untuk tugas utamanya bukan untuk melakukan penegakan hukum, melakukan upaya represif. Sebetulnya hate speech itu dibuat oleh Bapak Kapolri agar kami lebih sensitif terhadap masalah sosial yang bisa membuat pecah menjadi konflik dan kemudian melakukan langkah-langkah. Heavy-nya bukan di penegakan hukum, di pencegahan kalau dibaca lagi perkap itu. Saya sepakat Pak, Ya. tapi kemudian sejauh mana polisi bisa melakukan langkah mediasi? Pertama, Ya. itu kalau sudah terjadi satu tindakan kekerasan. Oh, Yang kalau ada kedua- kekerasan nggak ada mediasi, Mbak. Sorry. Tangkap. Yang kedua, bagaimana terjadinya tindakan preventif? Nah, yang terjadi selama ini kan polisi selalu kecolongan. Kalau mereka kelompok LGBT, selalu. Kasus Cemara, jangan kita selalu generalisasi semua ya. Ada beberapa kasus Kalau yang selalu itu kemudian- artinya semua ya. Nah, Kata selalu, enggak. Ada tren. Gunakan dulu kata-kata. Oke Pak. Ada tren. Ralat dulu. Ada tren. Kadang-kadang mungkin. Ya, kita ngomong dialog dong Pak. Enggak. Ada tren. Polisi hadir belakangan. Tapi kemudian kan ada pemberitahuan, diskusi dan lain sebagainya. Kasus pelatihan kelompok Cemara. waria. Di Depok, bukan di Cemara. Itu sekitar tahun 2013, 2012. Kasus LGBT ini kan seperti fluktuasi. Kadang hadir, kadang muncul, kadang hadir, kadang muncul. Itu mereka sampai dibubarkan. Padahal yang melakukan adalah organisasi negara. Ada simbol NKRI di sana. Bentar. Ada simbol Garuda Saya Indonesia mau tanya di sana. dulu kasus itu. Sudah memberikan laporan belum sesuai Undang-Undang 98? Ada dong Pak. Ada Kasus laporannya. Cemara tidak ada. Ini bukan Cemara Pak. Ini yang di Depok. Tahun 2012, 2013. Mungkin Bapak belum ada di Polda Metro Jaya. Ya. Tapi kemudian yang Makanya saya juga menyelenggarakannya nggak bisa adalah menanggapi itu. ini sebagai contoh. Baik. Kira-kira kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah berita berikut ini.